Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A. Pada mata kuliah pengantar bisnis akan memaparkan materi mengenai fungsi pengorganisasian. Tetapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3. Pertama ada Vira Salsabila dengan NPM akhir 012. Lalu ada Novi Pradita Nuraini dengan NPM akhir 015. Lalu ada Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Lalu ada Alvina Nurlaili dengan NPM akhir 025. Lalu dengan saya sendiri, Siti Deani Hanifa dengan NPM akhir 039. Baik, kita mulai pada pengertian organisasi. Menurut Cyril Sofer, tahun 1973, organisasi adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan yang terdapat dalam organisasi tersebut dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil. Nah, lalu, selain tersusun dari sekumpulan orang yang pekerjaannya dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi pun melibatkan berbagai sumber daya organisasi, seperti modal, material, mesin, dan teknologi yang juga dikoordinasikan penggunaannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Lalu, selain itu, organisasi juga memiliki struktur dan sistem kerja yang jelas untuk mengatur hubungan antar individu maupun antar bagian di dalamnya. Struktur ini berperan penting banget nih dalam menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, agar setiap anggota memahami posisi serta perannya dalam mencapai tujuan bersama. Melalui struktur yang teratur, setiap kegiatan dan keputusan dapat dijalankan secara terkoordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Nah, lalu dalam organisasi ini, kerjasama dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting nih teman-teman. Setiap anggota diharapkan dapat bekerja secara sinergis, saling membantu, serta berkomunikasi dengan baik agar proses pencapaian tujuan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Organisasi juga tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada hubungan antar anggota yang harmonis dan sistem kerja yang saling melengkapi. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah fungsi, desain, dan struktur organisasi. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajer untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, mengembangkan struktur hubungan kerja, dan mengkoordinasikan orang-orang dalam organisasi agar tujuan organisasi itu bisa dapat tercapai. Nah, dalam fungsi ini, manajer itu harus bisa mempertimbangkan kondisi perusahaan saat ini, memikirkan kondisi masa depan, dan merencanakan siapa dapat mengerjakan apa. Nah, semua itu merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Nah, untuk itu diperlukan adanya desain organisasi, yaitu proses menilai struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya, dan jenis tugas perusahaan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri adalah cara bagaimana berbagai aktivitas dalam organisasi itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan, serta bagaimana hubungan kerja itu terjadi, baik hubungan manajer dengan manajer, manajer dengan karyawan, atau karyawan dengan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Nurlaili dengan akhir NPM 0025. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengorganisasian. Nah, jadi apa sih proses pengorganisasian itu? Jadi, proses pengorganisasian atau organizing process merupakan serangkaian langkah utama yang dilakukan oleh para manajer dalam menyusun struktur organisasi dan membagi tugas di dalamnya. Proses ini
bertujuan ke dalam satu unit kerja yang disebut departemen. Nah, apa sih tujuannya? Ada tujuan dari departementalisasi itu. Jadi, departementalisasi itu punya tujuan. Nah, yaitu membentuk unit departemen agar kondisi lebih mudah dan fokus kerja lebih jelas. Dengan adanya departementalisasi, setiap bagian organisasi memiliki fokus kerja yang lebih jelas, sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat departemen keuangan, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen sumber daya manusia. Nah, masing-masing departemen memiliki peran yang berbeda, tetapi tetap saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian, menurut Stoner dan rekan-rekannya terdapat 3 jenis utama struktur organisasi di perusahaan, dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut fungsi. Struktur organisasi berdasarkan departementalisasi fungsi merupakan bentuk departementalisasi yang paling banyak digunakan, terutama pada perusahaan kecil atau menengah dengan lini produk yang terbatas. Dalam struktur ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan bidang keahlian atau fungsi tertentu seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, dalam struktur ini di puncak organisasi terdapat seorang presiden atau direktur utama. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa vice president yang membawahi bidang-bidang fungsional seperti vice president production, vice president marketing, vice president finance. Nah, di struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut fungsi memiliki kelebihan. Nah, yang pertama yaitu spesialisasi kerja yang tinggi. Kemudian ada pengawasan yang lebih mudah. Terus ada koordinasi dalam tiap fungsi berjalan lebih efektif. Nah, struktur ini memudahkan proses pengawasan dan koordinasi karena setiap pimpinan departemen memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Misalnya, manajer pemasaran hanya akan fokus mengelola kegiatan pemasaran dan promosi. Sementara manajer keuangan akan mengatur anggaran dan laporan keuangan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, struktur organisasi berdasarkan fungsi juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, yang pertama ada respon terhadap perubahan pasar cenderung lambat. Nah, ketika perusahaan mulai berkembang baik secara geografis maupun melalui penambahan produk, struktur ini bisa menjadi kurang efisien. Manajer di tingkat daerah seringkali mengalami kesulitan dalam merespon perubahan pasar karena keputusan penting masih harus menjadi persetujuan dari kantor pusat. Akibatnya proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang fleksibel. Kemudian ada yang kedua, yaitu koordinasi antar departemen bisa kurang optimal. Nah, seringkali masalah departemen terlalu seringkali masing-masing departemen itu biasanya terlalu fokus sama kepentingan pribadi ya. Nah, misalnya bagian produksi mungkin hanya fokus menekan biaya yang agar efisien. Sementara bagian pemasaran ingin meningkatkan kualitas produk agar menarik minat konsumen. Hal ini bisa menimbulkan konflik antar departemen jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pengembangan struktur organisasi departementalisasi menurut produk atau pasar. Nah, struktur ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan berbagai unit produk dan juga wilayah pasar. Nah, dalam hal ini perusahaan itu dibagi berdasarkan jenis produk ataupun wilayah pasar, dan setiap bagian fokus pada satu produk ataupun pasar. Contohnya, berdasarkan produk, itu ada departemen TV, smartphone, ataupun laptop. Nah, perusahaan ini berfokus pada produk teknologi. Kemudian untuk berdasarkan pasar sendiri, ada pasar Indonesia, Asia, ataupun Eropa.
Lanjut, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tentu perusahaan akan lebih fokus pada pengembangan produk ataupun pasar, dan strategi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk kekurangannya, biaya operasional akan menjadi lebih tinggi, dan koordinasi antar bagian bisa menjadi lebih sulit. Selanjutnya, struktur organisasi matriks gabungan. Nah, dalam hal ini, perusahaan itu dapat melakukan gabungan antara struktur fungsional dan juga struktur produk atau proyek. Nah, karyawan bisa memiliki dua atasan, yaitu antara fungsi dan juga proyek. Contohnya, seperti seorang staf pemasaran bekerja di bawah manajer pemasaran dan juga manajer produk A. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang pertama tentu kelebihannya akan menjadi lebih fleksibel dan juga mudah beradaptasi. Kemudian kerjasama antar bagian akan menjadi lebih kuat. Untuk kekurangannya, mungkin akan membingungkan karena memiliki dua atasan dan struktur manajemen tentu akan menjadi lebih kompleks. Nah, tahap ketiga dari proses pengorganisasian adalah mengembangkan hierarki organisasi. Hierarki sendiri itu adalah suatu struktur organisasi yang terdiri dari beberapa tingkat atau level. Nah, setiap tingkat atau level memiliki wewenang yang berbeda-beda. Tujuan tahap ini adalah untuk mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Nah, gambar yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan hierarki hubungan antara manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini pertama, serta karyawan operasional. Setelah struktur organisasi terbentuk, tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan suatu perusahaan. Menurut SET tahun 1974, kalian yang harus dimiliki sumber daya manusia perusahaan mencakup: yang pertama adalah pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu atau technical skills. Yang kedua adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik bersama orang lain atau interpersonal skills. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berpikir dan melakukan konseptualisasi terhadap berbagai kerumitan yang ada di dalam perusahaan atau conceptual skills. Contoh, salah satu persyaratan jabatan di suatu perusahaan adalah dalam hal pendidikan, yang berdasarkan prinsip the right man on the right job, yang kurang lebih artinya adalah menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Sebagai contoh, untuk mengisi jabatan sebagai direktur keuangan, maka akan lebih tepat apabila perusahaan tersebut merekrut calon direktur keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi ataupun jurusan yang relevan dengan job tersebut dan memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan rekam jejak yang baik pastinya. Tahap terakhir dari proses pengorganisasian adalah pengkoordinasian. Pengkoordinasian ini adalah mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar seluruh kegiatan yang dilakukan itu terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, kegiatan pengkoordinasian juga mencakup aktivitas pemantauan atau monitoring mengenai pelaksanaan integrasi tugas tersebut. Jadi dipantau nih pelaksanaan tugasnya. Tanpa adanya kegiatan pengkoordinasian, maka personel yang berada dalam perusahaan dapat kehilangan arah serta lebih cenderung untuk mengejar kepentingan masing-masing. Memasuki materi yang terakhir, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ini ada 4. Yang pertama, lingkungan organisasi. Yang kedua ada strategi. Yang ketiga ada teknologi. Dan yang keempat ada sumber daya manusia. Nah, yang pertama dulu, lingkungan organisasi. Perusahaan itu harus bisa menyesuaikan struktur organisasinya dengan perubahan lingkungan. Semakin cepat perubahan lingkungan, maka semakin tinggi pula ketidakpastiannya. Sehingga manajer itu perlu mengatur struktur organisasi yang lebih fleksibel agar proses keputusan dan komunikasi ini bisa lebih cepat untuk diambil. Nah, biasanya wewenang itu lebih didesentralisasikan ke level bawah agar keputusan operasional itu lebih cepat diambil. Nah, kemudian lingkungan organisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur mekanik dan struktur organik. Dalam struktur organik, itu tuh bersifat birokratis, kaku, dan keputusan itu terpusat. Nah, struktur mekanik ini cocok untuk kondisi lingkungan yang stabil. Kemudian yang kedua itu ada struktur organik. Nah, struktur organik ini sifatnya fleksibel, wewenangnya lebih desentralisasi, dan cocok untuk lingkungan yang dinamis dan cepat berubah, seperti industri ICT pada saat ini.
Kemudian yang kedua itu ada strategi. Jadi ketika manajer itu sudah memiliki strategi, maka struktur organisasi itu harus disesuaikan agar strategi dapat diimplementasikan dengan efektif. Misalnya, saat perusahaan menerapkan strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai produk, maka struktur organisasi yang fleksibel itu lebih cocok. Karena strategi itu kan membutuhkan koordinasi antar fungsi yang intensif untuk menghasilkan inovasi. Nah, hal ini sulit dicapai apabila organisasi masih bersifat sentralistis seperti pada struktur mekanistik. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi. Nah, teknologi ini merupakan kombinasi keahlian, pengetahuan, peralatan, mesin, dan komputer untuk mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan barang atau jasa. Nah, semakin rumit teknologi yang digunakan, semakin diperlukan struktur organisasi yang fleksibel agar bisa merespon situasi yang tak terduga dan juga memberi kebebasan kepada karyawan untuk mencari solusi baru. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, itu merupakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini semakin tinggi keahlian tenaga kerja dan semakin dibutuhkannya kerjasama dalam tim, maka struktur yang paling tepat adalah struktur yang fleksibel. Karena pekerja yang ahli itu biasanya mempunyai profesionalitas yang tinggi dan tidak suka supervisi yang terlalu ketat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.